KPK geledah kantor Ditjen PHU Kementerian Agama. MPR pastikan SBY hingga Jokowi hadir di sidang tahunan. Bea Cukai dan TNI AL berhasil gagalkan penyeludupan baju bekas. Sadis balita tewas dibunuh selingkuhan ibunya. Halo, selamat pagi pemirsa Sinfo TV. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi terkait politik dan juga ekonomi. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa bersama saya Louis Ayu. Dan saya Selis Regar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap sindikat jaringan narkoba internasional. Dari pengungkapan tersebut, 4 tersangka bersama barang bukti sabu sebanyak 26 kilo sabu dan 39.000 butir pil ekstasi diamankan. Keempat pelaku masing-masing berinisial RR, IS, FM, dan juga FA yang ditangkap petugas di salah satu rumah di Jalan Sekolah Medan, Sumatera Utara pada akhir Juli 2025 lalu. Pengungkapan sindikat jaringan narkoba Thailand tersebut berawal dari ditangkapnya salah satu tersangka RR yang kedapatan sedang mengedarkan pil ekstasi dan juga liquid vape mengandung zat berbahaya. Pada petugas, tersangka mengaku masih banyak tersimpan barang haram yang disimpan di rumah milik seorang bandar narkoba inisial J di rumahnya di Jalan Sekolah Medan. Petugas kemudian menggerebek rumah yang menjadi targetnya tersebut. Hasilnya petugas kembali menangkap 3 tersangka lain. Berikut menyita barang bukti sabu-sabu seberat 26 kg, pil ekstasi 39.650 butir, 34 bungkus narkoba jenis Happy Water, 2.400 gram ketamin, serta 150 liquid vape mengandung zat narkotika yang simpan di lemari kamar. Direktur Reserse Narkoba Polda Su Kombes Jan Calvin Simanjuntak Rabu siang mengatakan masih memburu 2 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui, salah satu di antaranya berada di negara Thailand. Saat penangkapan, ada 4 orang di TKP. Kita melakukan penggeledahan badan dengan informasi yang ada. Tersangka 1 RR tadi didapati di kantong celananya ada 20 butir ekstasi dan 4 cartridge. Sehingga kami lakukan pengembangan, masuk ke dalam rumah tersebut didapati 26 kg sabu, setidaknya ada 39.000 lebih butir pil ekstasi. Keempat tersangka juga mengaku menerima upah menyimpan dan mengedarkan narkoba tersebut dengan imbalan ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Perwira Erlangga, kontributor Sinfo TV, melaporkan. Pemirsa, tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Selatan Kota Denpasar, Bali menciduk komplotan pencurian sepeda motor yang meresahkan warga. Polisi menembak 2 orang pelaku di bagian kaki karena berusaha melarikan diri saat penangkapan terjadi. Berakhir sudah jejak nakal komplotan pencuri sepeda motor, Faisal Agustian dan Fani Obiansah, yang selama ini kerap meresahkan warga di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Mereka ditangkap tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali beberapa waktu lalu. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yang diantaranya adalah sepeda motor. Kapolsek Denpasar Selatan, Bali, AKP Agus Adi Apriyoga mengatakan, pengungkapan kasus itu merupakan pengembangan dari laporan seorang korban inisial PNE yang kehilangan motor saat melintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, Desa Pemogan, Denpasar. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengetahui adanya transaksi jual beli motor di media sosial Facebook yang dilakukan pelaku. Petugas selalu menangkap para pelaku beserta barang bukti di kawasan Jalan Teku Umar, Denpasar Barat. Karena berusaha kabur, petugas menghadiahi kedua pelaku berupa timah panas di bagian kaki. Belum dijual kemarin, jadi ungkapnya kemarin rekan-rekan Reskrim Densel melaksanakan penyelidikan ada di sebuah akun marketplace melaksanakan COD di sekitaran Simpang 6 Teku Umar. Jadi pas dicek ternyata itu
Sabtu TKP yang Sabtu hilang, jadi Sabtu malam sudah dijual ya, malam Minggu dijual. Berapa tidak suku? 2 motor dijual sekaligus. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 7 tahun. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan selama lebih dari 13 jam di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada tahun 2023-2024. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan selama lebih dari 13 jam di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Penggeledahan dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan baru berakhir sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat atau menjelang Kamis dini hari. Sejumlah penyidik KPK terlihat keluar dari gedung utama di Jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan membawa 3 buah koper berukuran besar dan sedang. Koper-koper tersebut diduga berisi alat bukti yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Seluruh barang bukti kemudian langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Juru bicara KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil penggeledahan maupun temuan yang diperoleh. Namun diketahui bahwa kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya KPK telah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Salah satu pihak yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Ketiganya saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut. Langkah pencegahan dilakukan guna mendukung kelancaran proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Hampir 7 bulan pelaksanaan program makan bergizi gratis kini telah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat. Pemerintah mengaku beberapa sekolah terutama di daerah masih belum terrealisasikan program ini lantaran keterbatasan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Meski demikian pemirsa, bagi sekolah yang sudah mendapatkan manfaat MBG, program tersebut dinilai sangat baik dan sangat membantu pihak sekolah maupun orang tua dalam pemenuhan gizi anak-anaknya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan, program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah kini sudah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dengan dilayani oleh 5.130 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Meski pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah, saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan 14.000 SPPG yang pembangunannya melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI, kepolisian, BIN, hingga Kadin, dan kini prosesnya tengah dalam tahap verifikasi. Dan insya Allah akan mendekati angka 20 juta. Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan. Salah satu sekolah yang menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis yakni SDN Jati 05 Pagi Pulau Gadung. Sekolah yang sempat didatangi Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung pelaksanaan program tersebut untuk pertama kalinya. 7 bulan berlalu, Kepala Sekolah SDN Jati 05 Pagi, Teti Ruswiyanti mengatakan, pelaksanaan program MBG di sekolahnya masih berjalan lancar dan belum ada keluhan dari siswa-siswi, begitupun para wali murid. Terlebih perwakilan dari Badan Gizi Nasional dan pihak SPPG juga masih meninjau langsung pelaksanaan MBG di sekolah tersebut untuk mengecek dan menerima keluhan dari sekolah, terutama mengenai kesesuaian gizi dan menu makanan. Baru kemarin juga ada dari Badan Gizi ngecek ya. Intinya dari pihak SPPG juga welcome kalau kita protes atau minta menu lain gitu. Karena kan anak-anak susah, bosenan semuanya gitu. Jadi ada komunikasi. Masalah keluhan ya saya bilang ya namanya anak-anak. Keluhannya justru di gurunya. Anak-anak susah makan sayur soalnya. Memang namanya makan gizi gratis, ibaratnya bergizi harus ada sayur. Tapi ada yang makan, ada juga yang tidak. Dicoba walaupun sedikit-sedikit.
Kalau dari orang tua murid sendiri ada misalnya untuk harapan atau misalnya ada usulan gitu nggak? Kalau orang tua nggak komentar apa-apa, loh anaknya udah dikasih, yang penting saya minta komunikasi ke orang tua, tolong di rumah juga dipandu, makan sayur juga, makanannya. Jadi karena anak-anak mungkin produk instan ya, sekarang agak susah juga gitu. Selaku kepala sekolah, Teti pun menginginkan agar program makan bergizi gratis dapat terus berjalan baik dengan memperhatikan nilai-nilai gizi yang seimbang di setiap menunya. Terlebih, MBG merupakan salah satu program prioritas bagi pemerintah untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Tak hanya itu, dirinya juga berharap program MBG dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak-anak di berbagai wilayah. Saya sih berharap ya kalau memang ini berjalan lancar, semua kebagian, karena teman-teman saya juga masih ada yang belum ya sekolah-sekolah, jadi merata semuanya. Dan saya harap sih untuk anak-anak saya biar makan yang benar, Bu. Makan yang benar tuh benar sesuai dengan gizinya, karena saya juga sering protes ke ahli gizi. Kok ininya sih, Bu, sesuai dengan ukuran gizi, Bu? Gitu. Saya suka protes sebenarnya. Gitu. Jadi harapannya ya kalau memang berjalan terus ya alhamdulillah buat semuanya, bukan hanya di sini saja, karena saya tahu masih banyak yang belum. Semuanya kalau ada program pemerintah yang baik pasti kita terima aja sih. Berarti sejauh ini dari anak-anak, guru, dan juga orang tua murid menyambut baik? Menyambut baik, apalagi kalau semakin kesinian kan semakin banyak masukan, misalkan perbaikan, ibaratnya peningkatan. Ya kalau dari segini ya lanjut aja, kan untuk anak juga kan, anak-anak jadi ketahuan, terpantau lah dari makanannya, kan kita juga bisa menjaga anaknya hari ini makannya apa, jadi nggak jajan sembarangan juga kan, karena ada makanan kan yang gitu kan, seperti itu aja, lanjut aja. Menunya itu nasi sama ayam. Nasi sama ayam? Ya. Kalau ada rating 1-10, enaknya sampai berapa? Sampai 100. Wow, lebih banget dong. Iya. Tadi ayam sama nasi sayur, buahnya melon. Enak? Enak. Kalau ada rating dari 1-10 berapa? 10 Kak. 10, wah enak banget ya. Efektif ya, membantu, karena kan kadang suka susah sarapan di rumah, karena di sini dikasih jam makannya habis istirahat, jadi alhamdulillah lah ada yang pada sarapan gitu aja. Seiring berjalannya program makan bergizi gratis, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memaksimalkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sehingga target Indonesia Emas 2045 bukan hanya sekedar angan-angan pemerintah saja, melainkan dapat terwujud dengan hasil yang nyata. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis telah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat. Dadan juga menjelaskan layanan ini didukung 5.130 satuan pemenuhan gizi yang tersebar di berbagai wilayah, serta disiapkan 14.000 SPPG tambahan. Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 12 Agustus, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis telah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dadan menjelaskan layanan tersebut didukung oleh 5.130 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di berbagai wilayah. Realisasi anggaran yang telah terserap mencapai 8,2 triliun rupiah dan difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara itu pembangunan SPPG didanai oleh para mitra. Pada kesempatan yang sama, Dadan juga menyampaikan sebanyak 14.000 SPPG tambahan kini tengah disiapkan dan masih dalam tahap verifikasi. Pembangunan fasilitas ini melibatkan banyak pihak, termasuk TNI AD, Polri, PIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, dan APJ. Pertama kami melaporkan bahwa penerima manfaat sekarang ini sudah dilayani oleh 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di seluruh Indonesia mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan
4.770 kecamatan. Dan penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta. Dan insya Allah akan mendekati angka 20 juta. Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan. Itu seluruhnya merupakan kemitraan dengan berbagai pihak, ya, termasuk dari TNI, Angkatan Darat, kepolisian, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, APJI, dan lain-lain. Ya, jadi semuanya membangun sendiri, dan kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara 1,5 sampai 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun, ya, sudah hampir 28 triliun, dan itu adalah bukan uang APBN, tetapi uang mitra. Jadi kalau di daerah-daerah PPG sendiri sampai sekarang baru menyerap 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra. Jadi secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya, makan bergizi gratis yang memang ditargetkan hampir mencapai target begitu. Betul. Ya, meskipun tadi disampaikan juga belum merata ke seluruh daerah Indonesia, namun pemerintah gencar untuk segera melakukan proses pemerataan tersebut karena memang penerima manfaatnya sudah terbukti nyata ya, karena siswa-siswa ini sangat senang sekali dengan adanya program makan bergizi gratis ini. Betul, memang saat ini program makan bergizi gratis menjadi program prioritas dari pemerintahan sekarang, di mana kita ketahui ternyata dari Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan sudah 15 juta penerima manfaat yang sudah merasakan bahwasanya MBG ini membantu mereka dari segi ekonomi, terlebih bagi orang tua yang ternyata yang mungkin kita ketahui ada ekonominya di kelas bawah. Betul. Dan ternyata ada program yang menguntungkan bagi mereka, di mana ternyata gizi anak-anak mereka dapat terpenuhi dan dapat terjaga. Kita berharap bahwasanya memang di wilayah 3T yang menjadi prioritas dan menjadi utamanya, karena memang sampai sekarang ini Luis dan pemirsa masih banyak sekali wilayah-wilayah yang belum tersentuh dengan program MBG, dan pastinya pemerintah terus gencar agar nantinya generasi muda dapat merasakan bagaimana sehatnya dan bagaimana baiknya program makan bergizi gratis. Betul sekali, Sally dan juga pemirsa, kita informasi maksudnya kita lanjutkan. Jelang Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, pihak pengelola Terminal Bus Kalideres menggelar perlombaan spesial 17-an di Terminal Bus Kalideres. Perlombaan yang unik seperti lomba tarik bus yang diikuti karyawan PO Bus, sopir bus, kernet, serta petugas penjualan tiket, mewarnai kemeriahan lomba spesial 17-an tersebut. Bertempat di area parkir Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi Terminal Kalideres, Jakarta Barat, perlombaan spesial 17 Agustus ini digelar. Perlombaan yang digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80-an ini diikuti ratusan peserta yang diantaranya merupakan karyawan PO Bus, supir dan kernet bus, penjual tiket serta petugas kebersihan dan UPT Terminal Kalideres. Lomba balap karung dengan mengenakan kostum pocong, tarik tambang, dan memasukkan paku ke dalam botol memeriahkan lomba yang diikuti sejumlah awak terminal dan sejumlah penumpang yang sedang menunggu keberangkatan bus. Uniknya dalam perlombaan kali ini mengusung tema lomba yang berlatar belakang terminal dengan identik bus-bus AKP. Lomba tersebut adalah lomba menarik bus AKP seberat kurang lebih 7 ton, di mana peserta diharuskan bekerja sama dalam satu tim yang terdiri dari 8 orang yang harus menarik bus dengan tali tambang sejauh 10 meter. Di mana pemenangnya adalah tim yang tercepat mencapai garis finish. Antusias para peserta pun terlihat saat mengikuti lomba tersebut. Ya, hari ini
dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80, Terminal Bus Kalideres bekerjasama dengan Pospol Terminal dan juga seluruh pengurus PO Bus yang ada di Terminal Kalideres mengadakan kegiatan perlombaan dan pertandingan. Pada hari ini banyak pertandingan yang unik-unik yang kita adakan ya. Seperti tadi ada tarik kendaraan ya bersama-sama begitu, kemudian lomba balap karung menggunakan salam pocong dan juga tarik tambang seperti yang ada sekarang ini. Ya sangat meriah sekali gitu. Ya, lomba yang unik itu supaya agar masyarakat yang di terminal itu menjalin persaudaraan yang lebih erat lagi. Karena masukin paku ke botol. Ini sering diadakan di sini apa gimana Bu di terminal ini? Sering setiap tahun. Bu, dapat hadiah kan nanti Bu? Dapat. Ibu ini kerjanya apa Bu di terminal ini Bu? Di loket Putra Sulung. Dengan adanya kegiatan ini seperti apa tanggapannya Bu? Sangat menghibur sih Kak. Buat hiburan setiap tahun kita buat seru-seruan aja. Meski perlombaan sambut 17-an di Terminal Kalideres ini digelar di area parkir terminal, namun hal tersebut tidak mengganggu pelayanan bagi para calon penumpang. Sementara acara lomba ini digelar sejak hari ini hingga 3 hari ke depan, di mana akan diadakan acara penyerahan hadiah bagi para pemenang serta acara panggung rakyat pada saat puncak perayaan Hari Kemerdekaan RI pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Banyak cara dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memperingati HUT RI ke-80. Salah satunya yakni warga Dusun Cipancur, Kecamatan Dayeluhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan menghias lorong jalan dengan bendera sepanjang 250 meter. Proses pembuatan bendera tidaklah mudah, di mana warga secara gotong royong selama 7 hari dan 7 malam tanpa henti bekerja bergilir mulai dari menjahit, menyambung kain hingga proses pemasangan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, warga Dusun Cipancur, Desa Dayeluhur, Kecamatan Dayeluhur, Kabupaten Cilacap, menggelar aksi unik serta spektakuler dengan memasang bendera merah putih raksasa sepanjang 250 meter dengan lebar 3,5 meter. Terlihat warga baik pria dan wanita tanpa memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia, bahu-membahu bekerja sama dengan semangat tinggi. Suasana penuh kekompakan dan keramahan terlihat saat mereka menyapu jalan, memasang bendera merah putih di sepanjang lorong, dan menata hiasan-hiasan yang memeriahkan lingkungan setempat. Semua dilakukan dengan penuh rasa bangga dan antusiasme untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 sebagai wujud rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan para pahlawan. Bendera tersebut memanjang menghiasi jalan dan lingkungan desa, menciptakan suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang penuh warna dan semangat nasionalisme. Proses pembuatan bendera tidaklah mudah. Warga melakukannya secara gotong royong selama 7 hari dan 7 malam tanpa henti. Bekerja bergilir mulai dari menjahit, menyambung kain, hingga proses pemasangan. Keterlibatan warga meliputi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak muda, ibu-ibu, hingga para tokoh masyarakat. Menurut Surtomo, Sekretaris Panitia, kegiatan ini merupakan bentuk rasa hormat dan penghargaan warga Cipancur kepada para pahlawan yang telah mengorbankan harta, tahta, dan nyawa demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai wujud penghormatan kami kepada para pahlawan, simbol persatuan bangsa dan sarana menumbuhkan semangat nasionalisme serta kebersamaan masyarakat. Untuk anggaran biaya sepenuhnya kegiatan ini adalah dari swadaya masyarakat dan menghabiskan dana di kisaran 8 juta rupiah. Kegiatan ini dikerjakan dengan cara kerja bakti oleh warga masyarakat Dusun Pucung Datar, khususnya RT 1 RW 10 dalam waktu 7 hari 7 malam secara bergantian. Untuk total panjangnya kurang lebih 250 meter, lebarnya 3,5 meter. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat bendera raksasa ini mencapai 8 juta rupiah. Seluruhnya dihasilkan dari iuran sukarela warga Cipancur tanpa mengandalkan dana bantuan dari pihak luar. Sementara itu, Camat Dayeluhur Kusnadi mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi atas kekompakan serta kreativitas warga Cipancur. Menurutnya, semangat gotong royong dan rasa nasionalisme yang ditunjukkan warga patut dicontoh oleh desa-desa lain di Kecamatan Dayeluhur, bahkan di seluruh wilayah Cilacap.
Kusnadi juga mengimbau masyarakat untuk terus memelihara semangat persatuan, solidaritas, dan kecintaan terhadap tanah air. Di sana memang setiap tahun selalu diadakan kegiatan untuk menghias bagaimana jalan itu, kampung tersebut, dusun tersebut menjadi indah. Kali ini juga kemarin saya hari Minggu sore ke sana, wah luar biasa indah. Ini sebuah inisiatif dari warga setempat dengan tentunya membutuhkan biaya dari swadaya juga. Ini sebagai bukti semangat HUT RI. Di sana sudah dipasang bendera mengeliling kurang lebih ya mungkin ada 250 meter ya, dengan dihiasi bendera-bendera, lampu-lampu, taman juga. Dan saya ucapkan kepada seluruh warga Dailuhur, semoga bisa meniru hal seperti ini. Kalau tidak pun sekarang, tahun depan semakin meriah. Bendera merah putih raksasa ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol peringatan HUT Republik Indonesia, namun juga mengorbankan semangat juang, menanamkan rasa cinta tanah air, dan mempererat tali silaturahmi antar warga. Cipacur pun menjadi contoh nyata bahwa kreativitas dan kekompakan dapat menghasilkan karya yang menginspirasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Wegi Nur, kontributor Simpo TV melaporkan. Tidak terasa ya Luis dan pemirsa, H-2 menjelang peringatan HUT RI ke-80, di mana memang ternyata masyarakat juga berharap bahwasanya ada lomba-lomba unik yang akan diselenggarakan. Di mana kita ketahui di Cilacap, Jawa Tengah ini ada warga yang ternyata memasang bendera sepanjang 250 meter. Betul. Dan bahkan Luis dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya pembuatan dari bendera tersebut ini hampir memakan waktu 7 hari dan 7 malam. Luar biasa memang antusiasme dan semangat dari masyarakat yang memang ingin menyambut HUT RI ke-80, di mana memang kita berharap bahwasanya HUT RI ke-80 yang akan dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta ini dapat berjalan dengan lancar ya Luis. Betul sekali Sally dan juga pemirsa. Dan memang ini unik sekali di beberapa daerah memang lomba 17 Agustus ini menjadi momentum ya, apalagi hari kemerdekaan ini yang 1 tahun sekali dilaksanakan. Dan salah satunya juga tadi sempat ada perlombaan yang unik di Terminal Kalideres, di mana mereka para pekerja dari supir maupun kernet bus ini tarik tambang, tapi bukan perlombaannya bukan tarik tambang, melainkan lomba tarik bus. Betul sekali, itu sangat unik sekali. Dan juga pastinya di berbagai daerah juga masyarakat tentunya memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Kita berharap bahwasanya nantinya 17 Agustus 2025 menjadi momen yang bersejarah, bagaimana nantinya pemerintah Prabowo Subianto dapat mewujudkan segala program-programnya yang sangat mensejahterakan masyarakat. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana pimpinan MPR melakukan kunjungan ke salah satu tempat di asingkannya Presiden pertama Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta pada saat detik-detik proklamasi di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Kunjungan MPR kali ini dalam rangka untuk menyambut Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, pimpinan MPR melakukan kunjungan ke Rumah Sejarah Jiawu Ki Siong, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Rumah sejarah itu merupakan tempat diasingkannya tokoh penting bangsa yakni Soekarno-Hatta oleh sekelompok pemuda yang menginginkan agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kedatangan jajaran pimpinan MPR disambut langsung oleh cucu generasi ketiga, Jiawu Ki Siong Yanto. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa peringatan HUT RI tidak boleh lepas dari peristiwa sejarah Rengas Dengklok. Menurutnya sejarah merupakan bagian penting yang tetap harus terus dilestarikan. Oleh karena itu Muzani mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melupakan sejarah pejuang-pejuang bangsa. Harapan keluarga supaya karena ini adalah tempat yang sangat bersejarah dan keluarga menjaga kelestarian tempat ini, maka beliau minta agar bisa terus dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian dan mendapat perhatian dari mereka yang punya kewenangan. Saya kira Rengas Dengklok adalah bagian dari peristiwa penting dari 17 Agustus, karena itu pimpinan MPR hari ini datang ke Rengas Dengklok untuk kita menyemangati kembali, mengingat kembali tentang sebuah peristiwa yang sangat penting, karena
Jika tidak ada Rengas Dengklok, mungkin sejarah kemerdekaan bisa berbeda. Tapi karena Rengas Dengklok itulah 17 Agustus akhirnya tetap dikumandangkan proklamasi oleh Bung Karno. Dalam kesempatan yang sama, cucu Jiao Qi-xiong, Yanto mengucapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran pimpinan MPR yang telah berkunjung ke rumah bersejarah Rengas Dengklok. Ia berharap kunjungan MPR menjadi sebuah contoh agar para masyarakat tidak melupakan sejarah Indonesia. Ya kesannya sih baik, soalnya dia ada perhatian buat kita. Dia memperhatikan keadaan rumahnya, terus supaya kita dipelihara biar rapi dan lagi dilestarikan sesuai dengan yang kita mampu. Gitu. Ada kedepannya kita jangan sekalikan melupakan sejarah aja, jangan sekalikan melupakan sejarah aja kayak jas merah. Iya betul, gitu aja. Ya kita semuanya orang sejarah, kita melestarikan sejarah, terus kita juga lupa sama pahlawan-pahlawan yang sudah ninggalin kita. Kita mesti terima kasih atas perjuangan dia. Beliau berjuang buat kita kan. Dari Karawang, Jawa Barat, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, MPR bersama DPD dan DPR meninjau gladi bersih untuk mengecek kesiapan menyambut sidang tahunan yang digelar pada 15 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis sore. Berbagai simulasi pun telah dilakukan seperti penyambutan Presiden dan Wakil Presiden, pengamanan, hingga simulasi penanganan medis. MPR, DPR, dan DPD RI melaksanakan gladi bersih dalam rangka mematangkan seluruh rangkaian acara sidang tahunan pada esok hari. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan penentuan hari dilaksanakannya sidang tahunan yang resmi digelar pada 15 Agustus mendatang sudah sesuai dengan tata tertib MPR. Muzani menyatakan sidang tahunan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Adapun sidang tahunan juga turut dihadiri pimpinan DPR Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Karena itu, dalam rapat gabungan MPR yang dihadiri oleh fraksi-fraksi dan kelompok DPD, disepakati bahwa rapat bersama dan sidang tahunan MPR diselenggarakan pada tanggal 15 hari Jumat. Itu sebabnya besok kita akan menyelenggarakan rapat tersebut di hari Jumat dan rencananya besok akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan kita bersyukur Presiden Prabowo Subianto rencananya akan hadir di gedung ini untuk menyampaikan pidato kenegaraan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus akan menyampaikan tentang kinerja lembaga-lembaga negara. Rapat akan dimulai jam 9 sampai selesai. Kemudian dari hasil gladi bersih tersebut, kita merasa puas bahwa apa yang kita rencanakan besok hari mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Rencananya besok yang akan datang itu tamu ketua DPR dari 4 negara katanya, pimpinan parlemen atau ketua DPR dari negara masing-masing. 4 negara? Itu tamu ketua DPR. Apa aja Pak? Malaysia. Yang saya dengar Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Dari Jakarta, Juliandri, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Dari Sekretariat Jenderal MPR menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato laporan kinerja negara pada sidang tahunan 2025. Sidang tahunan juga akan menampilkan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sekretariat Jenderal MPR Siti Fauzia memastikan sidang tahunan kembali dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan sidang bersama DPR dan DPD. Dirinya memastikan ada 1.251 undangan yang dimana sebanyak 1.100 undangan akan menempati ruang sidang. Pihaknya juga menegaskan Presiden dari periode sebelumnya serta Menteri Kabinet Merah Putih akan turut hadir dalam sidang tahunan tersebut. Ia juga menyampaikan dalam sidang tahunan 2025 memiliki agenda utama yaitu pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pidato tersebut akan membahas laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang tahunan 2025 akan berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini menampilkan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini ada sedikit perubahan. Jadi sidang tahunan MPR tahun 2025 itu
dilaksanakan merupakan satu rangkaian dengan sidang bersama DPR dan DPD. Artinya seperti tahun lalu di tahun 2024. Nah, adapun sidang tersebut akan dihadiri oleh 1.251 undangan yang terdiri dari 1.100 undangan yang akan menempati ruang sidang, yaitu presiden pastinya dan wakil presiden, presiden dan wakil presiden periode lalu, lalu ketua MPR, ketua DPR dan ketua DPD periode lalu. Saya nggak mau nyebut mantan di sini soalnya. Periode lalu, pimpinan lembaga negara, lalu seluruh anggota MPR itu pastinya insya Allah data hadir semua, Menteri Kabinet Merah Putih beserta pejabat setingkat menteri, lalu ketua umum partai yang memiliki keterwakilan di DPR, pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah, pimpinan Komisi Kajian MPR RI. Di mana agenda sidang tahunan MPR adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi ini juga yang tahun lalu tidak ada. Jadi kali ini ada penayangan video. Dari Jakarta, Konita Putri, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terdahulu akan hadir dalam momen sidang tahunan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Muzani menyebut Presiden terdahulu tersebut yakni Presiden ke-6 SBY hingga Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat undangan kepada jajaran Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Muzani mengatakan sebagian Presiden dan Wakil Presiden terdahulu tersebut telah mengkonfirmasi untuk menyempatkan hadir dalam sidang tahunan. Adapun beberapa Presiden dan Wakil Presiden itu yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sedang Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri masih dalam tahap menunggu konfirmasi kehadiran. Presiden terdahulu yang udah konfirmasi siapa aja? Kita mengundang semua mantan presiden, mantan wakil presiden, dan mantan pimpinan MPR. Dari daftar sementara undangan sudah kita sampaikan semuanya kepada beliau-beliau dan kita sedang menunggu konfirmasi dari para tokoh tersebut untuk bisa datang. Untuk sementara konfirmasi yang dapat kami sampaikan, rencananya Pak SBY insya Allah akan hadir dan Pak Jokowi juga insya Allah akan hadir. Begitu Pak Edi? Pak Edi yang menemui Pak Jokowi dan kita sedang menunggu. Kemudian untuk Presiden kita sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Mantan Wakil Presiden dan para istri mantan Wakil Presiden insya Allah seluruhnya akan hadir. Dari Jakarta, Farizal Juliantri, Sinpo TV melaporkan. Luis dan pemirsa, detik-detik bagaimana nantinya sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD di tahun 2025, di mana nantinya ini pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan bagaimana laporan kinerja keuangan dari pemerintahannya sekarang, dan nantinya yang memang unik dari sidang tahunan yang sebelumnya, Luis dan pemirsa, di mana nanti akan ada tayangan video yang menunjukkan bagaimana program-program ataupun kinerja dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan menjadi informasi juga Luis dan pemirsa, di mana memang nantinya undangan ini akan tersebar di 1.251 undangan, dan kita berharap bahwasanya nantinya sidang tahunan ini dapat berjalan dengan baik pastinya, dan terlebih kita menunggu apakah pakaian adat yang dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Betul sekali Sally dan juga pemirsa, dan memang direncanakan bahwa sidang tahunan ini emang acara besar ya. Betul. Dari DPD, DPR maupun MPR ini sendiri, dan juga undangan yang paling dinanti-nantikan adalah mantan-mantan dari Presiden terdahulu sebelumnya dan juga Wakil Presiden, begitu Sally.
Ya, pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana rencana besar pembangunan Kampung Haji dan Umroh Indonesia di Mekah terus berjalan setelah pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi pada Juli lalu. CEO Danantara Rosan Roslani ini meninjau langsung sejumlah lahan yang akan dibangun di Mekah pada Selasa 12 Agustus 2025 lalu. Sejak pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud pada Rabu 2 Juli 2025, rencana besar pembangunan Kampung Haji dan Umroh terus berjalan. CEO Danantara, Rosan Roslani, melakukan peninjauan langsung pada Selasa 12 Agustus 2025 ke Mekah untuk melihat sejumlah lahan yang akan dibangun untuk akomodasi haji dan umroh. Hal ini dilakukan sejalan dengan dukungan pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan kebijakan bersejarah untuk memperbolehkan kepemilikan tanah oleh asing. CEO Danantara Indonesia dan juga delegasi mengadakan pertemuan dengan otoritas kerajaan Arab Saudi, termasuk Royal Commission for Makkah City and Holy Sites atau RCMC yang berwenang dalam perencanaan, pengembangan, dan perbaikan fasilitas pelayanan di Mekah dan Tanah Suci. Pemerintah Indonesia berencana membeli 8 plot lahan seluas 16-80 hektar. Lahan tersebut berada di sekitar Masjidil Haram dengan jarak 400 meter sampai 2,5 km. Kampung Haji akan berdiri di lahan-lahan tersebut. Sini ini adalah yang paling ideal karena relatif lahannya sudah kosong. Inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan kenyamanan, kemudahan, dan pengalaman ibadah terbaik bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan adanya perintah khusus dari Presiden Prabowo untuk mengembangkan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Menurutnya, pemirsa, proyek ini diharapkan dapat menghubungkan mobilitas sumber daya manusia dan juga pengiriman logistik di kawasan Pulau Jawa. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian teknis terkait membahas tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia bersama jajaran kementerian teknis di bawahnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jalur kereta cepat, tidak hanya rute Jakarta-Bandung saja, namun memperluas hingga Surabaya. Pihaknya pun saat ini tengah mengkaji lebih dalam baik apakah akan melanjutkan kerjasama dengan Cina maupun dengan Jepang. Menurutnya, proyek ini cukup menantang karena tidak hanya soal pembebasan lahan, namun juga menentukan jalur yang melewati berbagai kota. Diketahui kementeriannya juga tengah melakukan koordinasi bersama Kementerian Investasi mengenai hubungan mutualisme terhadap calon investor yang berada di dalam maupun luar negeri mengenai perpanjangan jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya ini. Ini tentu masih dalam studi. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang besar, proyek besar, sehingga kami ingin lengkap dulu. Karena kita juga sudah punya pengalaman. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. Kita ingin pastikan, selain berdasarkan pengalaman, apa saja menjadi lessons learned. Apakah ada yang bisa kita perbaiki ke depan, tapi juga ada best practice, hal-hal yang sudah baik juga bisa menjadi referensi kita. Nah, komunikasi dibuka ke semua arah. Bapak Presiden juga mendorong kami, termasuk saya bersama Menteri Investasi juga ingin berkoordinasi ketat untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang memiliki ketertarikan dan juga kemampuan, tentunya berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang begitu. Diharapkan proyek ini tidak hanya dapat menghubungkan mobilitas masyarakat yang berada di Pulau Jawa, namun juga membantu pengiriman barang menjadi jauh lebih cepat. Dari Jakarta, Max Diomalau, Tim Liputan Sinpo TV.
Ya Sally dan juga pemirsa, meskipun ini baru wacana, namun kabar yang sangat ditunggu-tunggu juga untuk masyarakat Indonesia. Karena memang kita ketahui bersama bahwasanya kereta cepat yang terdahulu yaitu Jakarta-Bandung ini sangat efektif sekali untuk masyarakat dan kabar sangat gembira jika diperpanjang hingga sampai Surabaya. Betul, memang kalau kita ketahui ternyata kereta cepat ini sangat menghemat waktu dan memang walaupun mungkin dari harganya tidak sesuai dengan yang kereta-kereta ekonomi lainnya pada umumnya, namun berharap bahwasanya kereta cepat yang akan diwacanakan diperpanjang dari Jakarta menuju Surabaya ini dapat memudahkan masyarakat yang untuk berpergian terutama ke kota Surabaya karena ini menghemat waktu dan tidak macet pastinya Luis dan pemirsa. Dan pemirsa, informasi kita lanjutkan, ada seorang pria yang diduga pelaku pencurian kepergok warga saat hendak masuk ke rumah kosong. Karena panik pemirsa, pelaku lalu naik ke atap rumah untuk melarikan diri dan akhirnya tertangkap warga. Pria ini menjadi bulan-bulanan warga saat tertangkap tangan hendak masuk ke dalam rumah kosong di daerah Nangka, Lamper Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Warga yang menangkapnya satu persatu menghakimi pelaku ini secara bergantian. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Warga berhasil menangkapnya setelah sebelumnya pelaku mencoba melarikan diri dengan lari ke atap rumah. Namun usahanya gagal dan tertangkap. Beruntung polisi segera datang dan juga membawa pelaku ke kantor polisi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mempercepat portofolio energi hijau, CEO Danantara Indonesia Pandu Syahrir melakukan pertemuan dengan Menteri dan perwakilan pemerintah Filipina di Istana Malacanang, Manila. Pertemuan ini sekaligus merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis antara Pertamina New Renewable Energy dan Citico Renewable Energy Corporation yang telah ditandatangani di Jakarta pada Juni lalu. CEO Danantara Indonesia Pandu Syahrir bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina NRE John Anis, dan tim melakukan pertemuan dengan Menteri dan Perwakilan Pemerintah Filipina di Istana Malacanang, Manila pada Selasa 12 Agustus 2025. Selain membahas pertemuan antara Pertamina New and Renewable Energy dan Citico Renewable Energy Corporation, Pandu juga bertemu langsung dengan Menteri Ekonomi, Menteri Energi, Menteri Resources and Environment dari Filipina, serta Maharlika Sovereign Wealth Fund untuk mendiskusikan mengenai peluang transisi energi dan kolaborasi strategis yang dapat memberi dampak jangka panjang. Kita lagi di Malacanang Palace di Manila bersama Pak Stefanus. Insya Allah kita akan ketemu dengan Sovereign Fund di sini di Filipina dan juga dengan menteri yang terkait untuk membicarakan investasi energi kita di Filipina dan semoga ada tambahan-tambahan investasi lain yang ada. Semangat lah. Jadi kita lagi depan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Gallery sama Pak Dirut di Istana Anis. Kita baru lapor tentang investasi yang dilakukan oleh Pertamina dan semoga harapannya kita bisa berinvestasi tambahan untuk mempererat hubungan ASEAN juga investasi ASEAN melalui renewable energy dan transisi energi. Danantara Indonesia secara aktif mendukung percepatan pengembangan portofolio energi hijau serta berkomitmen memperkuat kolaborasi regional ASEAN di sektor energi terbarukan dan transisi energi guna memberikan kontribusi signifikan yang berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan dari Bea Cukai dan TNI Angkatan Laut yang berhasil melakukan operasi gabungan dalam menggagalkan penyeludupan pakaian dan tas bekas di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penyeludupan ditemukan 747 bal pakaian dan aksesoris dalam kondisi bekas, serta 8 bal tas bekas yang dapat diperkirakan nilai barang tersebut mencapai Rp1.510 miliar. Operasi gabungan yang dilakukan Bea Cukai Tanjung Priok dan TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan peti kemas bermuatan balpres atau pakaian dan tas bekas di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto menjelaskan, penindakan ini sudah dilakukan sejak tanggal 9 Agustus 2025 hingga 12 Agustus 2025.
Adapun penindakan dilakukan di 3 lokasi strategis, yaitu KD Domestik 212 yang merupakan lokasi pembongkaran barang, lokasi pemindaian untuk alat pemindai impor TPS Tertiga, dan TPS CDC Banda Lokasi Penimbauan dan Pemeriksaan Barang. Dari pemeriksaan yang dilakukan berhari-hari, petugas menemukan 747 bal pakaian dan aksesoris dalam kondisi bekas serta 8 bal tas bekas, sehingga dapat diperkirakan nilai barang tersebut mencapai 1.510 juta. Atas penemuan tersebut, pelaku diduga melanggar pasal 103 huruf D dan pasal 102 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan junto pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Dari penindakan ini, tim gabungan mengamankan sebanyak 747 bal pakaian dan aksesoris pakaian dalam kondisi bekas, serta 8 bal berisi tas bekas. Diperkirakan nilai barang tersebut sebesar 1.510 juta rupiah. Diduga pelaku melanggar pasal 103 huruf D dan pasal 102 huruf A Undang-Undang Nomor 17 tentang kepabeanan junto pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Nilai kerugian negara tidak dapat dihitung dari sisi penerimaan, karena barang tersebut dilarang impor berdasarkan Permendak Nomor 18 Tahun 2021 junto Permendak Nomor 40 Tahun 2022. Namun peredaran balpres dapat menimbulkan kerugian imaterial seperti menurunkan citra bangsa di mata dunia, berpotensi membawa penyakit melalui virus dan bakteri, mengganggu industri tekstil dalam negeri, dan mengurangi pangsa pasar produk lokal. Dalam mengatasi permasalahan ini, Panglima Komando Armada TNI Angkatan Laut Denny Hendrata akan dengan tegas melakukan penindakan berbagai bentuk penyelundupan dan akan selalu berkoordinasi dengan antar instansi seperti Bea Cukai, serta bertindak tegas kepada yang berusaha melakukan aktivitas ilegal. Beberapa penekanan strategis. Yang pertama, peningkatan kesiapsiagaan. TNI Angkatan Laut akan terus meningkatkan kehadiran unsur di lapangan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak berbagai bentuk penyelundupan, termasuk pakaian bekas impor ilegal dan minuman keras tanpa izin. Yang kedua, pencegahan melalui kepatuhan, menghimbau masyarakat dan pelaku usaha harus memastikan legalitas seluruh kegiatan impor dan ekspor, menghindari aktivitas tanpa dokumen resmi, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketiga, koordinasi antar instansi. Penindakan efektif memerlukan koordinasi solid antara TNI Angkatan Laut, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Polri, PPATK, dan instansi terkait lainnya. Penindakan yang keempat adalah penindakan tegas. Setiap pelaku penyelundupan akan ditindak sesuai hukum untuk memberikan efek jera dan menegakkan supremasi hukum di laut. Yang kelima, peran serta masyarakat. TNI Angkatan Laut mengajak masyarakat untuk melaporkan indikasi penyelundupan yang ditemukan di wilayah pesisir, perairan, atau pelabuhan. Bahwa penyelundupan barang ilegal bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap keamanan nasional serta kesehatan masyarakat. Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama juga menegaskan perlunya langkah konkret dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menanggulangi masuknya barang-barang ilegal ke dalam negeri. Sehingga kita selaku stakeholder yang berkaitan dengan penanganan masuknya barang-barang ilegal, apakah itu bentuknya impor bahan dari luar negeri maupun barang-barang ilegal lainnya yang tidak layak untuk digunakan di dalam negeri, yang apabila kita biarkan tentunya akan berdampak kepada perekonomian negara. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sedang gencar-gencarnya menangani terkait dengan penanganan barang ilegal yang bisa merusak industri dalam negeri. Seperti contoh
industri tekstil yang saat ini sudah mengalami keterpurukan, sehingga kita perlu mengambil langkah-langkah untuk menangani permasalahan ini. Adapun dampak dari peti kemas yang berisi pakaian bekas dapat menimbulkan penyakit menular akibat pakaian bekas yang tidak melalui proses sterilisasi. Penggagalan penyelundupan pakaian bekas bisa berhasil dilakukan karena adanya kerjasama dan koordinasi yang erat antar instansi. Dari Jakarta, Konita Putri, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita patut mengapresiasi bagaimana kinerja dari Bea Cukai bersama TNI AL yang telah menggagalkan penyelundupan dari barang bekas yaitu pakaian dan juga tas bekas. Kita berharap bahwasanya memang seperti ini harus dicegah karena memang merugikan sekali produk dalam negeri. Betul. Kita ketahui ternyata kerugian ini mencapai 1 miliar lebih dan kita berharap bahwasanya memang ini menjadi peringatan kepada anak muda terutama agar pintar memilih bagaimana pakaian karena memang kita ketahui ternyata pakaian bekas ini mengandung banyak sekali bakteri yang sangat jahat. Betul sekali Sally dan juga pemirsa. Meskipun tren thrifting ini sempat digandrungi oleh anak muda di Indonesia ya, khususnya juga anak muda di Jakarta nih konsep tren thrifting begitu ya. Betul. Ini juga dapat mengganggu juga untuk para UMKM atau toko-toko retail yang ada di pasaran saat ini dan juga masyarakat khususnya anak muda agar lebih aware karena kita tidak tahu bahwasanya asal muasal dari baju-baju bekas tersebut atau barang-barang bekas tersebut asalnya dari mana dan karena memang sudah terbukti barang-barang tersebut ini mengandung bakteri yang sangat berbahaya jika digunakan. Ya, pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini menerima langsung para veteran pejuang bangsa dalam peringatan Hari Veteran Nasional 2025 di Balai Sarbini pada Selasa 13 Agustus 2025. Acara ini menjadi momen lintas generasi untuk meneguhkan kembali semangat juang membela tanah air. Menteri Pertahanan Syafri menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para veteran yang selama ini telah menjaga kehormatan, keutuhan, dan kedaulatan Republik Indonesia. Peringatan Hari Veteran Nasional 2025 ini menghadirkan perjumpaan lintas generasi, mulai dari pejuang 45 hingga generasi penerus termasuk kaum milenial. Tujuannya untuk memastikan api semangat juang tetap menyala di setiap generasi. Dalam pidatonya, Menhan Syafri menyebut amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip Civispa Cempara Belum harus menjadi landasan. Komitmen pembangunan kekuatan pertahanan harus berjalan berdampingan dengan pembangunan ekonomi menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Veteran Republik Indonesia sudah berjuang 80 tahun. Sama umurnya dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga kita akan terus menempatkan veteran Republik Indonesia di tempat yang terhormat di pemerintahan Republik Indonesia. Peringatan Hari Veteran Nasional di Balai Sarbini menjadi pengingat bahwa semangat juang dan pengorbanan para veteran akan terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi peristiwa jasad wanita Parubaya ditemukan mengapung di aliran irigasi perbatasan Desa Mulyosari dan Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Diduga meninggal dunia karena tenggelam. Korban terakhir terlihat berjalan seorang diri pada Selasa 12 Agustus 2025. Hasil pemeriksaan menyatakan tidak terdapat tanda kekerasan di tubuhnya. 3 pekan sudah peristiwa penemuan mayat wanita tanpa identitas di dalam tong plastik yang ditemukan mengambang di aliran Sungai Cisadane di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tangerang, Banten. Namun hingga saat ini identitas dan penyebab pasti kematian wanita malang itu belum menemui titik terang. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari mengatakan, tim kepolisian di lapangan saat ini masih menunggu hasil forensik, mencari alat bukti terbaru dan informasi dari masyarakat sekitar lokasi. Mayat wanita yang masih misterius ini ditemukan mengambang di dalam drum plastik berwarna biru di aliran Sungai Cisadane di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tangerang, Banten pada akhir Juli lalu. Dari hasil otopsi sementara terungkap adanya tanda-tanda bekas kekerasan di tubuh mayat. Kuat dugaan mayat wanita yang diperkirakan berusia 25 hingga 30 tahun itu adalah korban pembunuhan. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, banjir besar di Bhagalpur, India Timur ini memaksa lebih dari 8.000 warga mengungsi dari wilayah rendah yang terendam air. Banjir yang dipicu oleh hujan deras di Nepal tersebut telah membawa ketinggian sungai Gangga melebihi batas bahaya dan juga melumpuhkan aktivitas warga. Banjir di Bhagalpur, India Timur memburuk dengan cepat dan mencapai tingkat kritis, memaksa evakuasi darurat lebih dari 8.000 warga dari wilayah rendah. Rekaman menunjukkan warga berjalan di tengah genangan banjir, menggunakan ban karet dan sepeda motor untuk melintas, bahkan ada yang berenang. Sementara terlihat ternak terjebak di air, bangunan terendam, dan jalan terputus, sehingga melumpuhkan kehidupan desa. Seorang warga mengatakan air telah masuk ke desa dan menutupi wilayah hingga 4 hingga 5 kaki. Mereka terpaksa meninggalkan rumah dan bisnis untuk mengungsi ke dataran lebih tinggi. Seorang petani menjelaskan warga lain mendesak agar bantuan segera diberikan dalam bentuk nyata, sementara pihak berwenang menyatakan pemerintah sedang menjalankan dapur umum, menyiapkan pakan ternak, serta mengirim tim medis ke wilayah Diara untuk melayani korban banjir. Provinsi Bihar saat ini mengalami banjir parah dengan 12 distrik terdampak dan lebih dari 1,7 juta orang terdampak. Bhagalpur menjadi salah satu yang terparah, di mana Sungai Ganga mengalir 80 cm di atas batas bahaya, menenggelamkan infrastruktur vital dan pemukiman. Pos pantau sungai melaporkan status banjir parah hingga ekstrim di salah satu desa Bhagalpur. Tinggi air Ganga mencapai 33,45 meter, hanya 0,09 meter di bawah rekor tertinggi sepanjang masa. Lebih dari 8.000 warga berhasil dievakuasi dari wilayah rendah dan sekitar sungai menggunakan perahu karet, dengan prioritas penyelamatan keluarga dan ternak yang terjebak. Hujan deras di Nepal terus memperburuk kondisi di Bihar, meningkatkan risiko banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap seorang pelaku pencurian rumah spesialis subuh di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam aksinya, pemirsa, pelaku bahkan tega membobol rumah tetangganya sendiri dan mencuri uang 96 juta rupiah dan sejumlah handphone untuk foya-foya. Seorang pemuda berinisial LIF ditangkap tim Satreskrim Polres Pringsewu, Lampung lantaran mencuri uang 96 juta rupiah dan 2 unit handphone milik tetangganya sendiri di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Pelaku ditangkap bersama 3 orang penadah, diantaranya berinisial DK, MA, dan TH yang merupakan warga Kabupaten Pesawaran. Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra mengatakan, LIF merupakan pelaku pencurian rumah spesialis waktu subuh yang telah beraksi di 2 TKP di Kabupaten Pringsewu. Dari pemeriksaan, pelaku pun mengaku menggunakan uang hasil curian untuk berfoya-foya, mulai dari membeli motor, handphone, hingga liburan ke Yogyakarta. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, seperti handphone, uang tunai, dan sejumlah barang lainnya, seperti oli dan onderdil motor yang dibeli dari hasil kejahatan. Di para paling subuh ini kita rekam berdasarkan beberapa laporan yang masuk kepada Polsek Pardasuka. Diawali dengan pengungkapan kasus ponsel yang hilang di subuh hari, kemudian dikembangkan di TKP yang lain, ditemukan juga para pelaku ini mencuri di salah satu rumah dengan kerugian material sejumlah 96 juta rupiah. Ada 4 pelaku yang kami amankan. 2 pencurinya adalah Lintang, saudara Lintang dan juga saudara Denny. Kemudian ada 2 penadah yang juga diamankan atas nama saudara Mahmud dan juga saudara Taufik. Atas perbuatannya, tersangka pencurian akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sementara, 3 penadah dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Pringsewu, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di mana Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan atau PPATK mencabut kebijakan atas pemblokiran rekening dorman. Saat ini PPATK telah memiliki peta resiko terkait rekening yang tidak aktif yang ada di Indonesia dan dipastikan rekening dorman tersebut bisa dilindungi dari aktivitas ilegal.
Melalui Deputi Pelaporan dan Pengawasan PPATK Fitriadi, Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan atau PPATK saat ini telah mencabut kebijakan atas pemblokiran rekening dorman. Sesuai dengan arahan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, koordinasi juga telah dilakukan terhadap pihak bank untuk melakukan pembukaan rekening yang sempat terblokir. Fitriadi mengatakan saat ini PPATK telah memiliki peta risiko terkait rekening tidak aktif yang ada di Indonesia. Dipastikan rekening dorman tersebut bisa dilindungi dari aktivitas ilegal. Jadi saat ini sesuai arahan Kepala PPATK sudah tidak ada lagi pemblokiran atas rekening dorman ya. Dan kita juga sudah mengarahkan kepada pihak bank untuk segera merilis membuka rekening yang sempat diblokir ya atas permintaan PPATK ya. Alhamdulillah saat ini PPATK sudah memiliki peta risiko terkait dengan rekening dorman yang ada di Indonesia ya. Kita akan memastikan ya rekening-rekening dorman terutama yang umur dormannya itu lama sekali ya. Ada yang terutama yang 5 tahun ke atas, bahkan ada yang sampai 35 tahun ini bisa terlindungi ya, terjaga dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Untuk diketahui sebelumnya PPATK telah melakukan pemblokiran sejumlah rekening dorman atau tidak aktif melalui sejumlah bank. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi nasabah dari aktivitas ilegal. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Kementerian Sosial yang mempercepat pembukaan rekening kolektif bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial. Hal ini dilakukan guna memastikan penyaluran bansos lebih efektif dan tepat sasaran. Kementerian Sosial mempercepat pembukaan rekening kolektif bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk penyaluran bantuan sosial berdasarkan hasil pemuktahiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN oleh Badan Pusat Statistik. Saifullah Yusuf menjelaskan dalam pemuktahiran penerima bansos yang dilakukan oleh BPS, seringkali ditemukan inclusion dan exclusion error yang akan mempengaruhi keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk itu Gus Ipul mengemukakan pihaknya telah berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama Himbara agar pembukaan buku rekening kolektif tersebut bisa lebih dipercepat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, setiap 3 bulan kita menyalurkan bansos dan penyaluran itu didasarkan pada hasil pemutakhiran data BPS yang paling terakhir. Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat yang baru yang belum memiliki nomor rekening. Maka itu kita setiap 3 bulan sekali ketika mau menyalurkan bansos berpedoman pada DTSN yang telah dimutakhirkan oleh BPS itulah kita membuka rekening bagi keluarga penerima manfaat yang belum memiliki rekening. Nah, salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu yang lumayan cukup panjang. Kami diskusi mencoba mencari jalan supaya bisa lebih cepat karena insya Allah setiap 3 bulan akan ada burekol. Alhamdulillah setelah melakukan diskusi lebih dari 1 jam kami menemukan solusi yang insya Allah solusi ini bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif, nanti dilanjutkan dengan pembagian kartu kepada penerima manfaat di rumah masing-masing. Lebih lanjut, ia menegaskan penyaluran bansos tetap berpedoman pada DTSN yang telah dimuktahirkan oleh BPS. Adapun Mensos mengungkapkan ada lebih dari 100.000 penerima bantuan sosial yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Luhut akan bertemu Mendak Amerika Serikat lanjutkan negosiasi tarif. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya, di mana Indonesia masih terus melakukan negosiasi lanjutan terkait tarif resiprokal untuk barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Nantinya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan akan ikut langsung melakukan negosiasi dengan Mendak Amerika Serikat. Dengan nanti sektor tarif kita bisa juga negosiasikan, mestinya posisi kita sangat baik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan berencana akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick. Pertemuan tersebut seiring dengan langkah RI melakukan negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat terkait tarif impor resiprokal. Pertemuan Luhut dan Lutnick direncanakan pada September mendatang. Luhut mengatakan sudah melaporkan rencana pertemuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Seiring dengan rencana pertemuan Luhut dengan Lutnick, saat ini sejumlah data yang diperlukan untuk negosiasi tengah disiapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Saya kira saya sudah minta waktu izin Presiden untuk bertemu dengan Sekretari Lutnick, karena dia teman baik juga, dan kita lagi lihat mungkin 8-9 bulan September. Saya kira semua berjalan bagus. Nanti saya kira Menko Perekonomian kerjaan bagus. Tapi kami dari Dewan Ekonomi membantu, dan kita punya kontak-kontak yang saya boleh bilang sangat baik dengan Amerika. Selain itu, Luhut juga bilang bahwa pihaknya memiliki relasi yang sangat baik dengan sejumlah pihak di Amerika Serikat. Oleh karena itu, ia optimis proses negosiasi Indonesia dan Amerika Serikat menyangkut tarif ini dapat berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program cek kesehatan gratis serentak di 12 lokasi di berbagai daerah pada 4 Agustus 2025. Peluncuran program tersebut sebagai upaya pemerintah dalam percepatan program Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Program cek kesehatan gratis di sekolah sudah mendapat respon baik dari para guru dan siswa-siswi yang merupakan target utama dari program tersebut. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah sudah dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan di puskesmas dan tenaga pendidik di sekolah. Pemeriksaan kesehatan itu mencakup status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan mental, hingga kebugaran. Pada tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan sebanyak 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah. Program ini menjangkau lebih dari 200.000 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA atau SMK, termasuk madrasah, pesantren, sekolah luar biasa, dan sekolah rakyat. Sekolah yang sudah mendapatkan cek kesehatan gratis, salah satunya adalah SMK Negeri 26 Jakarta. Adapun jumlah siswa-siswi yang menjadi penerima manfaat dalam program tersebut sebanyak 1.000 anak. Pihak sekolah mengatakan, sebelum dilakukannya cek kesehatan, para siswa dan siswi terlebih dahulu diberikan pengarahan oleh sekolah mengenai persiapan yang harus mereka jalani. Hal itu dilakukan agar para siswa tidak kelelahan pada saat menjalani cek kesehatan. Untuk sosialisasi pasti ada ya, sehingga para murid tersebut sudah mempersiapkannya seperti makan sarapan dulu, kemudian mereka persiapan-persiapan lainnya seperti dari kebugaran dan sebagainya seperti itu. Total ada berapa siswa dan siswi sih Pak yang menjadi penerima manfaat cek kesehatan gratis ini? Kalau murid yang kemarin dites itu sekitar 1.000 Pak, 1.000. Jadi satu angkatan kami kan kelas 10 430, kelas 11 430 juga, dan kelas 12 sekitar 300-an. Para guru menilai hadirnya program cek kesehatan gratis dari pemerintah memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi para murid. Usai menjalankan cek kesehatan gratis, murid-murid pun dinilai menjadi lebih peduli dengan kondisi tubuh mereka dan tak segan untuk melakukan deteksi dini mengenai penyakit ringan yang mereka alami. Selain itu, pembina kesiswaan SMKN 26 Jakarta, Ahmad Faris juga mengatakan, hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh para murid tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi mereka, terutama pada saat lulus nanti.
Hasil pemeriksaan kesehatan itu dapat menjadi bukti kesiapan mereka masuk ke dunia kerja. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk para murid supaya mereka tahu upaya preventif mereka ketika mereka mungkin kesehatan yang terganggu itu bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Kemudian juga mereka kan disiapkan untuk bekerja setelah lulus dari SMK. Jadi pekerjaan pun mereka nantinya sudah siap untuk bekerja dengan fisik, punya mental yang kuat. Jadi CKG ini sangat bermanfaat. Ya harapannya ya sangat senang pertama karena para murid kami pun merasa senang juga ya. Karena untuk ya tadi saya sampaikan upaya preventif mereka supaya mereka juga lebih jaga kesehatan, tahu mana yang baik, yang buruk dikonsumsi. Kemudian mereka juga ketika setelah tes jadi lebih aware, lebih peduli dengan dirinya sendiri. Respon sekolah alhamdulillah sangat senang karena anak-anak bisa dicek kesehatannya dan itu kan menjadi program berkala ya. Jadi ya untuk mengetahui kesehatan anak nantinya dan lulusan SMK kan nanti bakal ke perusahaan jadi sudah tahu bagaimana kesehatan. Di sisi lain, para murid SMK Negeri 26 Jakarta pun menyambut antusias adanya program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Mereka menyadari bahwa ternyata pengecekan kesehatan sejak dini menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan, meskipun penyakit yang diderita masih dalam kategori ringan. Responnya sih senang, seru, semua jadi satu karena saya sendiri kan juga kayak tadi dibilang jarang banget aware sama kesehatan sendiri. Terus karena itu jadi saya tahu kayak kemarin tekanan darah saya itu ada turun. Anggapan dari saya sendiri sih seneng banget karena dari saya sendiri tuh sebelumnya tuh jarang buat ke puskesmas. Saya nggak tahu kesehatan saya tuh gimana sih sebelumnya. Tapi dengan adanya program ini saya dan teman-teman saya tuh jadi tahu kalau kesehatan kita tuh ternyata kondisinya kayak gini. Kita jadi lebih aware sama kesehatan sendiri. Cek kesehatan gratis merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dengan tujuan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada deteksi dini penyakit, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan masyarakat tak hanya melihat program cek kesehatan gratis ini sebagai layanan gratis saja, tetapi juga menjadi bagian dari investasi kesehatan untuk masa depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpon TV melaporkan. Selain program makan bergizi gratis, ternyata juga ada program cek kesehatan gratis yang memang kita ketahui ini menyasar kepada guru dan juga siswa-siswi sekolah. Kita berharap bahwasanya memang cek kesehatan gratis menjadi titik awal untuk kemajuan di bidang kesehatan Indonesia yang adil pastinya, karena memang kita ketahui ternyata banyak respon positif dari para siswa yang ternyata mereka ingin sekali adanya cek kesehatan gratis dilakukan secara rutin agar mereka juga tahu bagaimana kondisi kesehatan mereka, terutama bagi anak-anak. Karena dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwasanya ternyata problem pada anak sekolah adalah pada kondisi mata, Luis. Betul sekali, Sally dan juga pemirsa. Dan memang ini juga merupakan salah satu program unggulan juga dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan, yakni cek kesehatan gratis. Di mana sebelumnya cek kesehatan gratis juga sudah pernah dicanangkan, sudah pernah dilaksanakan. Betul bahkan sekali. Ya. Dan saat ini menyasar pada siswa-siswi untuk sekolah. Dan memang kita ketahui bersama bahwasanya beberapa cek kesehatan gratis ini sudah disebar di beberapa wilayah sekolah, dan memang antusiasme siswa-siswi ini juga sangat terlihat sekali dari mereka semua yang bersemangat untuk melakukan cek kesehatan. Artinya bahwa sejak dini mereka sudah aware terkait dengan kesehatan mereka, begitu. Betul sekali. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana Satuan Reskrim Polresta Cilacap ini telah mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap seorang balita berinisial AK berusia 3 tahun 8 bulan yang diduga dibunuh kekasih gelap ibu kandung balita. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 7 Agustus 2025 dan dalam video amatir yang beredar, pelaku sempat memukuli korban sebelum akhirnya korban meninggal dunia. Inilah video amatir yang beredar di media sosial saat rekonstruksi kasus pembunuhan seorang balita berusia 3 tahun yang dibunuh oleh pelaku selingkuhan ibu kandung bayi berinisial FI 21 tahun di Kebun Karet Desa Adimulya, Kecamatan Wanaraja, Cilacap pada Kamis lalu.
Pelaku yang terlihat digiring petugas untuk melakukan rekonstruksi langsung dihadang massa yang geram dengan aksi keji yang dilakukan pelaku. Warga berusaha menghakimi pelaku, namun petugas di lokasi dapat menghalau warga dan memasukkan pelaku kembali ke dalam mobil. Pelaku FI merupakan selingkuhan dari ibu balita Malang yang dibunuh tersebut. FI diduga membunuh balita dengan cara dipukuli, dilempar dari ketinggian 2 meter, serta dicekik hingga meninggal dunia. Tidak hanya pelaku, ibu kandung balita berinisial R 23 tahun juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengetahui dan memberikan kesempatan pelaku untuk melakukan penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim pemburu sergap unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menangkap pelaku premanisme yang kerap memalak pengendara mobil. Modusnya pemirsa, pelaku sengaja menabrakkan diri ke kendaraan dengan berpura-pura menjadi korban kecelakaan. Kemudian memeras korban dengan meminta uang berobat. Inilah penangkapan pelaku premanisme yang kerap memeras pengendara mobil. Pelaku berinisial A ini ditangkap saat akan melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2, Tambora, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudraja Cumantara mengatakan, dalam melancarkan aksinya, pelaku bermodus menjadi korban laka lantas dengan menyerempetkan diri ke mobil yang sedang melintas. Setelah itu pelaku langsung meminta uang ganti rugi sebesar 50 hingga 200 ribu rupiah dengan dalih untuk berobat ke rumah sakit. Dalam 1 bulan, pelaku mampu meraup hasil kejahatan hingga jutaan rupiah dari para korbannya. Menanggapi beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan laporan adanya kasus viral di mana dengan modus aksi premanisme menabrakkan diri untuk memeras dengan tersangka inisial A, umur 65 tahun. Tim Opsnal mendapatkan laporan keberadaan pelaku dan setelah melakukan observasi, kami mengamankan tersangka sedang melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Untuk sejauh ini keterangan dari tersangka berhasil mendapatkan kurang lebih selama 1 minggu 600 ribu. Uang yang digunakan oleh tersangka digunakan untuk kehidupan sehari-hari, kurang lebih sudah 2 bulan. Berarti memang banyak laporan meresahkan ya untuk tersangka sendiri sudah melakukan aksinya, sudah dijadikan kegiatan sehari-hari dari 50.000 sampai ke 200.000. Untuk spesifikasi tidak ada, namun korban tersangka melihat situasi apabila memungkinkan melakukan aksinya. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman kurungan pidana di bawah 5 tahun penjara. Dari Jakarta Barat, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana aksi pencurian helm di area alun-alun Purwodadi, Grobogan terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku merupakan suami istri yang datang bersama anaknya menggunakan sepeda motor. Rekaman CCTV menunjukkan sepasang pria dan wanita yang diduga suami istri bersama anaknya datang ke halaman parkir di alun-alun Purwodadi. Namun setelah pulang diduga mereka mengambil sebuah helm yang ada di atas motor yang terparkir di samping motor pelaku dan segera meninggalkan lokasi. Aksi itu diperkirakan terjadi Senin malam 11 Agustus 2025 dan menjadi perhatian warga setempat. Pemirsa, banjir besar di Bagalpur, India Timur memaksa lebih dari 8.000 warga mengungsi dari wilayah rendah yang terendam air banjir. Di mana banjir juga dipicu hujan deras di Nepal tersebut telah membawa ketinggian sungai Gangga melebihi batas bahaya dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir di Bagalpur, India Timur memburuk dengan cepat dan mencapai tingkat kritis, memaksa evakuasi darurat lebih dari 8.000 warga dari wilayah rendah. Rekaman menunjukkan warga berjalan di tengah genangan banjir menggunakan ban karet dan sepeda motor untuk melintas, bahkan ada yang berenang. Sementara terlihat ternak terjebak di air, bangunan terendam, dan jalan terputus, sehingga melumpuhkan kehidupan desa. Seorang warga mengatakan air telah masuk ke desa dan menutupi wilayah hingga 4 hingga 5 kaki. Mereka terpaksa meninggalkan rumah dan bisnis untuk mengungsi ke dataran lebih tinggi. Seorang petani menjelaskan warga lain mendesak agar bantuan segera diberikan dalam bentuk nyata, sementara pihak berwenang menyatakan pemerintah sedang menjalankan dapur umum, menyiapkan pakan ternak, serta mengirim tim medis ke wilayah Diara untuk melayani korban banjir.
Provinsi Bihar saat ini mengalami banjir parah dengan 12 distrik terdampak dan lebih dari 1,7 juta orang terdampak. Bagalpur menjadi salah satu yang terparah, di mana Sungai Ganga mengalir 80 cm di atas batas bahaya, menenggelamkan infrastruktur vital dan pemukiman. Pos pantau sungai melaporkan status banjir parah hingga ekstrim di salah satu desa Bagalpur. Tinggi air Ganga mencapai 33,45 meter, hanya 0,09 meter di bawah rekor tertinggi sepanjang masa. Lebih dari 8.000 warga berhasil dievakuasi dari wilayah rendah dan sekitar sungai menggunakan perahu karet, dengan prioritas penyelamatan keluarga dan ternak yang terjebak. Hujan deras di Nepal terus memperburuk kondisi di Bihar, meningkatkan risiko banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa seluruh jajaran Karang Taruna dari pusat hingga daerah ini kompak meminta kesediaan Budi Satrio Jiwandono sebagai calon ketua umum. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Mensos kepada Budi dalam pertemuan di Kementerian Sosial RI pada 12 Agustus 2025. Temu Karya Nasional Karang Taruna 2025 pada 24 Agustus mendatang menjadi sorotan. Karang Taruna sebagai wadah pemuda terbesar di Indonesia kini bersiap menyambut babak baru. Dalam pertemuan di Kementerian Sosial pada Selasa 12 Agustus 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa seluruh jajaran Karang Taruna dari pusat hingga daerah kompak meminta kesediaan Budi Satrio Jiwandono sebagai calon ketua umum. Seluruh pengurus pusat hingga daerah sepakat meminta Budi Satrio Jiwandono bersedia untuk menjadi ketua umum Karang Taruna. Permintaan pengurus Karang Taruna ke Budi ini dinilai bukan sekedar formalitas, tapi cermin semangat bersama untuk menjadikan Karang Taruna lebih kuat, adaptif, dan dekat dengan kebutuhan zaman. Kesepakatan untuk mendukung Budi ini akan dibahas dalam Temu Nasional Karang Taruna pada 24 Agustus mendatang. Hal ini menandakan dimulainya babak baru Karang Taruna yang lebih kuat dan adaptif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan di mana persiapan perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka terus berjalan dengan progres sekitar 70%. Menteri Sekretaris Negara memastikan sejumlah aspek teknis dan juga hiburan telah disiapkan untuk menyambut ribuan tamu undangan yang akan hadir pada 17 Agustus mendatang. Makin mendekati sempurna lah, ya 70% lah. 70%. Dalam keterangan pers di halaman Istana Merdeka Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa persiapan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia sudah mencapai sekitar 70%. Meski demikian, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, termasuk pengaturan jeda antar pertunjukan selama upacara berlangsung. Selain upacara, panggung hiburan juga disiapkan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan tiket. Alhamdulillah, baru saja selesai kita gladi yang kedua. Tentu tadi sepintas kita perhatikan semakin mendekati sempurna lah dibandingkan dengan kemarin ya. Ya 70% lah. 70%. Selain di Istana Merdeka, kita kan juga menyediakan panggung-panggung hiburan, kemudian menyediakan juga dalam tanda kutip ya semacam pasar rakyat lah atau tempat untuk masyarakat yang tidak tertampung di kompleks Istana Merdeka tetap bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Tapi tentunya di sana kita sediakan beberapa tempat-tempat yang bisa untuk tidak bosan menunggu kan. Mungkin ada permainan untuk adik-adik kalau masyarakat ada yang hadir dengan membawa putra-putrinya gitu. Intinya kita ingin meskipun tidak bisa ikut di Istana Merdeka tapi juga bisa merasakan semangat dan kegembiraan yang sama.
Sebanyak 16.000 tamu undangan dipastikan akan hadir di Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang. Acara dibagi menjadi 2 sesi, pagi dan sore, dengan masing-masing sesi dihadiri sekitar 8.000 undangan. Hal ini bertujuan untuk mengatur jumlah peserta agar tetap tertib. Mengenai busana, tamu resmi diimbau mengenakan pakaian adat seperti pada perayaan tahun sebelumnya. Sementara itu, bagi masyarakat umum yang hadir di sekitar area istana, tidak ada aturan khusus mengenai pakaian yang harus dikenakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat dari berbagai daerah antusias mengikuti upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Jakarta dan mulai mengambil undangan secara tertib. Meski sempat ada kendala saat pendaftaran, proses pengambilan berjalan lancar dan sesuai jadwal. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka terlihat sejak awal pengambilan undangan fisik. Masyarakat dari berbagai daerah rela mengantri di Gedung Krida Bakti demi mendapatkan akses ke momen bersejarah tersebut. Beberapa peserta mengaku bersyukur proses pendaftaran daring berjalan lancar dan mereka berhasil memperoleh undangan untuk upacara pagi. Ya, aku sih nungguin dari jam 12 malam, kan waktu itu waktunya kan belum dikasih tahu kan. Terus akhirnya aku buka web, terus ada pengumuman di webnya tuh jam 11.45. Terus aku ngeluar itu agak loading ya, itu cepet-cepetan banget sih. Terus juga udah standby, pas waktunya pun juga tetap sempat kendala Mbak, tetap kendala. Terus akhirnya dalam waktu beberapa menit dicoba lagi, akhirnya bisa. Pertama kan jaringannya loading mulu kayak udah nunggu aja pas nunggu nyantai sih nggak ngebuka semua itunya, kan biasanya kan orang ngebuka satu. Kalau saya sih bukanya cuma satu dan terus udah tunggu, terus tiba-tiba masuk ya udah langsung cepet-cepet isi aja gitu. Kebetulan karena di 2023 juga pernah nge-war, jadi saya punya pengalaman yang lumayan kayak oke, harus kayak gini jadi di batch 1 udah dapet sih. Sejumlah masyarakat yang baru pertama kali mengikuti upacara di istana mengungkapkan rasa haru dan bangga bisa terlibat langsung. Meski sempat mengalami kendala teknis saat pendaftaran online, mereka tetap berusaha hingga akhirnya dapat undangan. Bagi sebagian lainnya, kesempatan menyaksikan pengibaran bendera secara langsung menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Ada pula peserta yang telah menantikan kesempatan ini selama bertahun-tahun. Setelah berhasil melewati proses pendaftaran, mereka mengikuti pengambilan undangan dengan tertib tanpa hambatan. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara menghimbau agar warga yang mengambil undangan sesuai jadwal guna mencegah penumpukan di lokasi. Ya, alhamdulillah sih untuk alurnya profesional yang kerja cepat tanggap ya. Ini bahkan ini nggak ada waktu jam untuk istirahat ya, langsung aja. Jadi untuk masyarakat yang dari luar kota pun yang sudah jauh-jauh ke sini dilayani dengan baik gitu sih bagi saya. Biasanya kan kalau nonton upacara cuma di TV ya, dan sekarang pengen coba ngerasain euforianya langsung gitu, vibes-nya di Istana Merdeka nih seperti apa sih upacaranya begitu. Karena sebenarnya udah wishlist dari beberapa tahun lalu, tapi belum kesampaian gitu. Alhamdulillahnya di tahun ini kesampaian, dan sebenarnya lebih penasaran mau lihat beberapa pertunjukan yang ada di upacara. Dilihat sih smooth ya, benar-benar efektif, ngikutin aturan yang ada, terus masyarakatnya juga nyaman, pada ya udah ngikutin alur yang ada aja, peraturan yang ada itu. Karena ini momentum karena tidak semua masyarakat bisa hadir, terus juga ini kan satu hari kebanggaan kita kan ya, jadi keinginan dari kecil mungkin melihat Paskibraka langsung di istana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini juga merupakan salah satu momen berharga yang dinanti-nantikan oleh masyarakat, tepatnya di sekitaran, tidak cuma di Jakarta saja, melainkan di berbagai daerah yang berbondong-bondong untuk rela datang ke Jakarta untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka dengan berbagai atribut baju adat. Betul, memang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwasanya untuk masyarakat umum tidak dipastikan ataupun tidak dipaksakan untuk memakai baju adat. Memang dari pemerintah ini ingin sekali masyarakat melihat langsung bagaimana upacara peringatan HUT ke-80 RI yang sangat meriah pastinya. Tentu yang dikatakan ini dari teknis dan juga hiburan telah disiapkan dengan baik, dan ini telah mencapai 70% untuk persiapan dari upacara tersebut. Kita berharap bahwasanya ini H-2 menjelang perayaan HUT RI ke-80, kita pastinya berharap bahwasanya dapat berjalan lancar, dan ini menjadi himbauan juga kepada masyarakat di sekitar Jakarta yang memang nantinya akan banyak sekali jalanan yang akan ditutup. Kita berharap bahwasanya masyarakat bisa mencari jalan alternatif yang
bisa dilalui karena memang kita ketahui demi berjalannya dengan hikmat perayaan HUT ini, kita berharap bahwasanya masyarakat juga bisa ikut serta membantu untuk mensukseskan upacara tersebut. Betul sekali, dan informasi lainnya kita lanjutkan dari Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan juga Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widiasari Dewi, yang mengajak seluruh instansi agar bersinergi untuk melakukan penguatan ekosistem perlindungan konsumen dan juga masyarakat. Dirinya menyampaikan hal tersebut dalam high level meeting Satuan Tugas Pemberantasan Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti di Jakarta. Sebagai lembaga independen yang mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan tegas dengan komitmen memperkuat pelindungan terhadap masyarakat dan konsumen sektor jasa keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Frederika Widiasari Dewi, menghadiri high level meeting Satuan Tugas Pemberantasan Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti di Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025. Satgas Pasti sendiri merupakan hasil kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara, dan PPATK. Frederika mengajak semua pihak untuk melakukan penguatan ekosistem, pelindungan konsumen dan masyarakat dari scam dan fraud yang semakin marak terjadi. Saat ini OJK sendiri telah melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan secara masif melalui kampanye melawan scam dan juga penguatan anggota anti-scam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Perdagangan Budi Santoso tengah membidik nilai perdagangan dengan negara Peru senilai 15 triliun rupiah. Hal ini diyakini Mendak Budi Santoso sebagai langkah permulaan kerjasama dengan lingkup yang lebih luas. Pemerintah tengah membidik nilai perdagangan dengan negara Amerika Selatan Peru yang angkanya dapat menembus senilai 960 juta dolar Amerika atau 15,65 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan akumulasi perdagangan antara Indonesia dan Peru di tahun lalu sebesar 480 juta dolar Amerika yang terurai dalam ekspor sebesar 331,2 juta dan impor senilai 149,6 juta dolar Amerika Serikat. Menurutnya, hubungan dagang ini adalah bagian awal dari proses kerjasama yang berkelanjutan dan lebih luas ke depannya antar kedua negara. Dengan kata lain, adanya potensi pertambahan jenis produk kerjasama lainnya. Nah, kemarin juga kita kan sudah menandatangani Indonesia Peru CEPA. Ya, kemarin Presiden Peru sudah datang ke Indonesia, jadi kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita melakukan perjanjian dagang, ya ini sebuah kemajuan. Kenapa dengan Peru ini CEPA yang bagus? Karena kita startnya kan dari awal. Ya, Indonesia CEPA itu total trade-nya tidak sebesar misalnya dengan EU ya. Kita total trade-nya 480 juta US, kita surplus 181 juta US. Tetapi kita sudah mempunyai CEPA, jadi ada kerangkanya kerjasama dagang. Jadi ke depan kalau mau nambah item-item kerjasama yang lain itu mudah. Kalau kita memulai dari total trade yang sudah besar, biasanya perjanjian CEPA-nya lama. Kita hanya 14 bulan ya. Kita dengan EU berapa? 10 tahun. Ini dengan Peru cuma 10 bulan. Nah, akses pakaian jadi tekstil kita ke Peru, termasuk alas kaki besar. Ya, kita dapat banyak kemudahan akses pasar untuk itu. Dan ini salah satu untuk mendorong ya akses pasar kita di luar negeri. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45 akan menggelar seminar nasional bertajuk Refleksi 8 Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045 untuk melihat kembali pasang surut demokrasi yang dialami pemerintah Indonesia selama 8 dekade kemerdekaannya. Seminar ini pemirsa menjadi ruang dialog bagi seluruh sektor di mana demokrasi akan menjadi topik pada tiap pembahasan dalam seminar nasional dalam rangka memperkuat demokrasi yang sedang menghadapi banyak tantangan.
Laboratorium Indonesia 2045 dalam rangka mendekati perayaan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia mengadakan seminar nasional dengan tajuk Refleksi 8 Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045. Seminar nasional yang akan berlangsung pada 20 hingga 21 Agustus 2025 ini terbagi menjadi 3 sesi di masing-masing hari. Dalam seminar ini, Laboratorium Indonesia 2045 menghadirkan 10 analis dari berbagai bidang keahlian yang akan memberikan perspektif mendalam serta analisis kritis. Ketua Lab 2045, Jaleswari Pramoda Wardani, menyampaikan dalam seminar tersebut akan disampaikan 7 kajian, di mana dari 7 kajian tersebut dapat dilihat bagaimana perjalanan bangsa selama 8 dekade. Kajian tersebut juga akan memproyeksikan perencanaan strategis 1 abad Indonesia yang kerap disebut Indonesia Emas. Dirinya mengatakan melalui kajian-kajian ini banyak pihak yang dapat melihat pasang surut demokrasi dalam pemerintahan Republik Indonesia selama 8 dekade ke belakang. Ya, hari ini adalah konferensi pers untuk seminar tanggal 20 sampai 21 Agustus nanti di Perpustakaan Nasional dengan tema adalah refleksi 8 dekade dan proyeksi 2045 Indonesia. Sebetulnya kajian kami akan memaparkan 7 kajian. Di Lab 45 kita ada 7 kajian yang nanti kami akan dalam koridor demokrasi. Jadi kita dari 7 kajian ini kita akan melihat bagaimana perjalanan bangsa ini. Kita akan menengok ke belakang 8 dekade dan kemudian juga kajian ini juga akan memproyeksikan kira-kira 1 abad Indonesia 2045 yang sering kita bicarakan sebagai Indonesia Emas itu perencanaan strategisnya seperti apa dari 7 kajian kami ini. Forum ini diharapkan dapat membantu memastikan arah pembangunan nasional tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar kebangsaan. Dari Jakarta, Juliandri Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah di Polda Banten. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM di Polda Banten. Dalam kegiatan ini sebanyak 27 ton beras SPHP didistribusikan kepada masyarakat lengkap dengan minyak goreng dan gula yang dijual di bawah harga eceran tertinggi. Kapolri menegaskan gerakan pangan murah akan digelar serentak hingga tingkat polsek di seluruh Indonesia sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Hingga saat ini Polri telah menyalurkan lebih dari 2.200 ton beras SPHP dan masih tersedia sekitar 1,3 juta ton untuk didistribusikan bersama pemerintah hingga akhir tahun 2025. Baru saja saya mengecek langsung kegiatan pendistribusian beras SPHP yang dilaksanakan di Polda Banten. Tadi saya interaksi langsung dengan masyarakat dan tadi kita mendapatkan laporan juga bahwa sampai dengan hari ini kurang lebih hampir 27 ton beras yang terdistribusikan ke masyarakat. Dan tadi saya lihat selain paket beras dilengkapi juga dengan paket minyak dari minyak kita dan juga gula, di mana semuanya dijual dengan harga rata-rata di bawah HIT. Dan tentunya harapan kita kegiatan ini terus bisa dimaksimalkan, karena sampai hari ini Polri telah mendistribusikan kurang lebih 2.225 ton, dan besok kita akan melaksanakan kegiatan serentak mulai dari tingkat polsek, kecamatan, tingkat polres, dan tingkat polda untuk bisa memaksimalkan distribusi beras SPHP, beras cadangan pemerintah, sehingga harga beras yang ditentukan sesuai dengan standar pemerintah, baik medium ataupun premium, agar betul-betul bisa diterima masyarakat sesuai HIT maksimal, dan tentunya harapan kita bisa juga di bawah HIT. Dari Banten, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi.
Dan saya Sely Sregar. Saya Louis Ayu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.